pakai kertas A2. Ya, seperti ini ya. Ukuran kertasnya A2. Gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan, sistem proyeksinya kan sistem proyeksi sudut ketiga. Maka simbol proyeksinya pakai simbol proyeksi sudut ketiga, gitu ya. Nulis sininya titelnya yang indah, yang proporsional ya. Jarak ke kiri, atas bawahnya itu indah, profesional. Kemudian perusahaannya juga gitu tulisannya. Nulisnya ini harus dengan mempergunakan mal, tidak boleh mempergunakan tangan. Skalanya diisi. Kalau nanti gambarnya itu skalanya sama, satu gambar ini skalanya sama, sini tulis skala satu, mayoritas sama, tulis 1:1 gitu ya. Itu standar ISO. Pertama, kita bikin proyeksi isometriknya, kan gitu ya. Isometriknya supaya enak ini ya. Ini ya. Kemudian katakanlah pandangan isometriknya seperti ini. Ambil ya. Nah, seperti itu. Kita tempatkan tempat yang enak ya. Ya. Kemudian kita setting tagnya ini juga harus pakai mal ya, tidak boleh pakai tangan. Itu standar ISO. Ya, itu ya supaya enak. Itu adalah gambar isometriknya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat pandangan depannya. Pandangan depan itu adalah sebuah pandangan yang memberikan informasi paling lengkap tentang model yang mau di katakanlah pandangan depannya ini kita tempatkan. Ini adalah pandangan depannya, katakanlah seperti itu. Tempatkan pandangan depannya. Ya, katakanlah seperti ini. Ini adalah pandangan depannya. Nah, ini tulisan pandangan depan ini juga harus pakai mal buat pada jarak yang proporsional. Ya, kemudian ini kan belum komplit kan pandangannya. Ini kan lingkaran. Kalau lingkaran harus pakai garis sumbu. Garis sumbunya kita munculkan. Mungkin garis yang tidak tampak juga bisa kita munculkan. Ya,
Ingat, garis sumbu ini ukurannya kemudian kita lanjutkan dengan bikin pandangan kirinya. Ya. Nah, ini tulisannya harus sejajar di tengah-tengah. Ya, garis sumbu, garis yang tidak tampak, ukurannya berbeda-beda. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat pandangan atasnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan buat pandangan dari sebelah kirinya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat pandangan sebelah bawahnya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat pandangan belakang ya. Ya. Ya, ini adalah jawaban untuk yang proyeksi sudut ketiga. Bagaimana? Bisa dipahami? Apakah hasil pekerjaan Anda kemarin seperti ini? Bagaimana? Pak, itu kalau pandangan sebelah kirinya ditaruh kanan boleh kan, Pak? Pandangan kiri Itu loh yang pandangan ditaruh di ditaruh sebelah sini. kanan. Ya, Sebelah pandangan kanan. belakang itu, Pak. Oh, rear view.
Ini Pak Ditaruh yang sebelah sana. belakang, yang belakangnya kan ditaruh Ya, kiri Pak. boleh, boleh. Yang ini Ini kan ditaruh kiri. Nah, ditaruh di itu sebelah sini. punya saya kan ditaruh di kanan Pak. Boleh ya Pak? Ya, boleh, boleh, boleh. Boleh aja. Tapi sebaiknya di sebelah sini ya. Kalau untuk sistem ketiga. Tapi kalau untuk sistem pertama, sebelah sini. Tapi Oke? enggak, baik Pak. Tapi enggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Eh, Yang penting bisa dulu. Sekarang bisa ya Pak. dulu dan nah, oke. Udah sama lah Pak. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Pak itu berarti yang sudut Ada lagi? pertama, Bagaimana? itu berarti sudut yang pertama juga dibuat Pak. Apa? Yang sudut pertama juga dibuat juga. Oh iya, iya. Kita bahas satu-satu. Ini Oke sudut Pak. ketiga. Lanjut sudut pertama Bagaimana? Pak. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan sudut ketiga? Ada pertanyaan? Tolong diperhatikan ya. Bikin garis hidden lain, bikin garis center lain. Ini ukurannya berbeda-beda ya. Sesuai standar ISO ya. Pada pelajaran yang lalu kan kita belajar ini. Ya. Jadi pensil yang digunakan beda. Tipe garisnya beda. Kalau center lain seperti ini. Ya. Oke. Sudah? Bisa tidak ada pertanyaan lagi? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan lanjutkan membahas proyeksi sudut pertama. Ya. Ya. Pertama, kita siapkan kertas gambar kita. Proyeksinya, kertas gambar kita adalah kertas gambar untuk ukuran A, kertas gambar ukuran biru. Kertas gambar ukuran A2 ya. Ukurannya A2. Namanya proyek sudut pertama komplit ya, sudut pertama. Oke, kemudian kita
tulisannya kita turunkan. Ya, ini proyeksi etiketnya, perhatikan etiketnya ya, tulisannya proporsional, simbolnya simbol sudut pertama. Nah, ini harus kita rubah menjadi proyeksi sudut pertama ya. Nah, posisinya kita bikin yang serapi dan seproporsional mungkin. Maksudnya jaraknya dari atas, jaraknya dari garis bawahnya, dari sisi kiri ataupun kanan sama. Jadi di tengah-tengah persis. Ini juga gitu, bikin sama. Ya, aspek keindahan, kerapian itu harus diperhatikan kalau membuat gambar teknik ya. Jadi bukan hanya gambar perspektif atau lukisan yang harus indah, tapi gambar teknik pun juga harus indah. Ya, ukuran kertas juga harus kita tulis dengan baik. Jadi jangan tergesa-gesa kalau membuat gambar teknik. Setelah etiketnya benar, ukuran kertas benar, baru kita mulai membuat gambar isometriknya. Ya, gambar isometriknya. Pertama, untuk membuat gambar isometrik, ya, kita kondisikan model kita. Nah, bagaimana ini? Ini kan, ya. Dari sini, bikin gambar isometriknya. Ya, kita letakkan di atas sini. Gambar isometrik itu ini aja udah cukup, tetapi kalau Anda ingin lebih komplit juga boleh. Misalkan garis putus-putusnya ini dimunculkan, atau garis aksis atau hidden lainnya dimunculkan juga boleh. Seperti ini juga boleh, tapi ruwet ya. Ruwet ya, gak enak. Enakan gini ya, ya cukup lah. Untuk isometrik gini sudah cukup. Kemudian kita bikin pandangan depannya. Pandangan depan itu harus memberi informasi tentang model yang mau kita gambarkan secara komplit. Katakanlah ini adalah pandangan depannya. Ya. Kemudian pandangan kita juga perlu mengeluarkan garis sumbunya, karena ada lingkaran harus kita keluarkan garis sumbunya ya. Nah, seperti membuat garis sumbu itu tipe garisnya adalah dash dot dengan ketebalan tipis ya. Jadi pilih
pensil yang tepat. Selanjutnya kita bikin pandangan kirinya, pandangan kanan. Di tempat pandangan kanan kita letakkan sebelah kiri. Nah, ini pandangan kanan. Ya, kita lanjutkan dengan bikin pandangan atasnya. Pandangan atas kita letakkan di sebelah bawah. Kemudian kita bikin pandangan bawah, kita letakkan di sebelah atas. Ya, pandangan bawah diletakkan di sebelah atas. Kemudian kita bikin pandangan kiri, kita letakkan di sebelah kanannya. Kemudian kita bikin pandangan belakangnya. Maaf, salah. Ya, kurang lebih seperti ini. Ada pertanyaan untuk sistem proyeksi Eropa atau proyeksi sudut pertama? Apakah pekerjaan Anda seperti ini? Iya Pak, sama Pak. Sama, bagus. Tadi sudah mantap. Yang lain bagaimana? Bagaimana yang lain? Yang lain ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Belum Pak, paham. Bagaimana? Tidak dengar? Belum Pak, sampai sini paham. Paham. Oke, jadi pembahasan PR kemarin sudah bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Ini proyeksi sudut ketiga, ini proyeksi sudut pertama. Ya. Kalau memang sudah dipahami, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Udah, nggak ada pertanyaan ya. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Ini ya. Sekarang
Ah, modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini, ya. Modelnya seperti ini. Anda bikin proyeksi sudut pertama, proyeksi sudut ketiga pada kertas A1. Anda kan masih punya kertas A1 kan? Nah, ini tolong dikerjakan di kertas A1. Pak itu berarti yang mengerjakan sama kayak tadi, Pak. Apa? Itu loh, itu tugasnya itu mengerjakannya sama kayak tadi, Pak. Ya, dua kertas gambar, satu proyeksi sudut pertama, satu proyeksi sudut kedua. Ya. Hollywood yang kamu dirobat. Oke, kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan dan Anda segera mengerjakan tugasnya ini, segera pula dikumpulkan di LMS ya.